Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis. Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyelesaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Budaya memiliki sifat yang abstrak, kompleks, dan luas. Unsur-unsur kebudayaan adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi, serta sistem kesenian. Pulau Jawa merupakan pulau besar dan terpadat di Indonesia. Bahkan, sebagian besar perekonomian bergerak di Pulau Jawa. Pulau Jawa menyimpan beragam sejarah dan beragam budaya. Contoh unsur kebudayaan di Pulau Jawa adalah sebagai berikut. Pertama, adat istiadat. Contoh adat istiadat di Pulau Jawa adalah upacara mitoni. Kedua, alat musik tradisional. Contoh alat musik tradisional di Pulau Jawa adalah angklung. Ketiga, kesenian. Contoh kesenian di Pulau Jawa adalah tari Lengger Lanang. Keempat, rumah adat. Contoh rumah adat di Pulau Jawa adalah rumah Baduy. Kelima, agama atau kepercayaan. Contoh kepercayaan di Pulau Jawa adalah kejawen. Keenam, ras. Contoh ras di Pulau Jawa adalah suku Jawa. Ketujuh, bahasa. Contoh bahasa Pulau Jawa adalah bahasa Jawa. Salah satu bentuk kebudayaan dari Pulau Jawa yang akan dibahas dalam video ini adalah tari Lengger Lanang. Lengger Lanang Banyumasan adalah sebuah budaya yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah tarian dengan kategori waria karena penarinya berpenampilan seperti perempuan, padahal sebenarnya laki-laki. Mengapa ini terjadi? Mengapa bukan hanya wanita yang melakukan ini? Banyak rumor yang beredar. Pada masa sebelum kemerdekaan, hal ini dilakukan untuk mengelabui laki-laki yang terkadang melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada penari wanita, yaitu memasukkan gergaji atau uang ke dalam kemben. Lengger disebut juga ronggeng. Tarian lengger merupakan pengembangan dari tarian sebelumnya, yaitu tari tayub. Pada tari lengger dimainkan oleh 2 hingga 4 orang laki-laki yang didandani serupa perempuan dengan pakaian khas. Hingga sekarang, tarian tradisional tersebut masih sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan. Nama tari lengger diambil dari kata le, yang berarti anak laki-laki, dan kata ger yang berarti geger atau ramai. Dikutip dari buku Kebudayaan, Ideologi, Revitalisasi, dan Digitalisasi, Seni Pertunjukan Jawa dalam Gawai 2020, dalam tradisi di Banyumas, tari Lengger Lanang diadaptasi dari tarian ronggeng, hanya saja ronggeng dibawakan oleh penari perempuan. Dalam sejarahnya, ronggeng merupakan kesenian rakyat untuk ritual bersih desa dan panen dengan menari di punden atau tempat yang disakralkan. Seperti halnya tari bedaya kakung di Keraton Yogyakarta, ada alasan mengapa laki-laki yang kemudian menari. Alasannya karena perempuan tidak selalu dianggap berada dalam keadaan bersih. Ada masa ketika perempuan mengalami menstruasi yang dianggap sedang tidak bersih. Alasan selanjutnya, dalam tradisi Keraton Yogyakarta, perempuan hanya boleh menari di depan raja. Tradisi perempuan menari di depan umum, bukan di depan raja, baru terjadi pada abad ke-20. Secara garis besar, fungsi lengger sebagai ritual. Pada masa itu, lengger dimainkan di punden,
atau tempat sakral. Diperlukan waktu tersendiri untuk melakukan kesenian ini. Biasanya pada masa panen atau bersih desa, pemain yang dipilih pun tidak sembarangan, yakni pemain yang dianggap bersih secara spiritual. Dikutip dari Jurnal Seni Budaya karya Sugeng Imam Hartanto dari Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung, kesenian Lengger adalah salah satu kebudayaan lokal yang memiliki keunikan tersendiri, mengandung nilai-nilai budaya misalnya nilai estetika, nilai kepercayaan dan ketaatan roh leluhur, nilai perjuangan, nilai kemanusiaan, dan nilai kejujuran. Kesenian Lengger yang berorientasi pada ritual pemujaan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan ritual-ritual tradisional budaya setempat. Ritual dilaksanakan sebagai bagian dari peristiwa keseharian dan bentuk rasa syukur atas hasil alam sebagai sumber kehidupan. Sir Thomas Raffles dalam History of Java menyebutkan berbagai kesenian yang tersebar di Pulau Jawa. Lengger menjadi salah satu kesenian yang menurut Raffles tak jauh berbeda dari ronggeng, tayub, dan beberapa jenis kesenian rakyat lainnya. Pada kesenian rakyat yang berkembang di Banyumas, Lengger pada dasarnya adalah seni populer yang telah lama hidup dalam masyarakat agraris Banyumas. Budaya Banyumas yang sebenarnya berorientasi pada keseharian rancak yang sederhana, karena termasuk dalam perangkat kebudayaan massa yang berbeda dari kesenian keraton. Penerimaan positif masyarakat Banyumas membuat kesenian ini mampu menembus batas gender dalam tatanan masyarakat pada umumnya. Garis tegas perbedaan antara Lengger yang diperankan laki-laki dan ronggeng yang diperankan oleh perempuan mengisyaratkan Lengger sebagai dua paduan kata dari bahasa Banyumasan. Kesenian tradisional Lengger bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya tentu sudah sangat lekat. Lengger merupakan perpaduan seni tari tradisional antara tayub dan ronggeng. Bedanya, ronggeng atau tayub dimainkan penari perempuan, sedangkan Lengger dimainkan penari laki-laki yang sengaja berperan sebagai sosok perempuan. Dikutip dari Jurnal Seni Tari, fenomena cross-gender menunjukkan Lengger pada paguyuban Rumah Lengger karya Rintik Mahfuri dan Muhammad Hasan Basri. Ria Nurgianova menuturkan bahwa rias yang digunakan dalam pertunjukan Lengger Lanang Langgeng Sari adalah rias korektif. Rias korektif adalah suatu bentuk tata rias yang bersifat menyempurnakan atau koreksi. Tata rias ini bertujuan untuk menyembunyikan segala kekurangan yang ada pada wajah dan menonjolkan hal-hal yang menarik dari wajah penari Lengger Lanang Langgeng Sari yang dapat memberikan kesan cantik. Alat musik iringan yang digunakan yaitu seperangkat alat musik calung yang terdiri dari gambang, demdem, kenong, gong, dan kendang ciblon. Tarian tradisional Indonesia merupakan budaya yang amat patut kita banggakan. Berkali-kali putra-putri bangsa memperkenalkannya di ranah mancanegara dan mendapat sambutan positif dari para pemirsanya di luar negeri. Tarian kita juga berhasil menarik perhatian turis asing seperti yang terjadi di Yogyakarta, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Para penari pun secara tak langsung menjadi pahlawan pelestari budaya di Indonesia khususnya. Masih banyak jalan yang dapat kita eksplorasi demi mencapai generasi berbudaya Indonesia. Masih banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tari tradisional kita yang sekarat kini. Masih banyak pula solusi yang mampu kita tawarkan agar aset budaya kita tidak mati di telan zaman dan apatisme masyarakat terhadap kebudayaan. Tinggal bagaimana kita menggalinya dan menguji keefektifannya sehingga dapat digunakan untuk mengangkat kembali pamor tarian tradisional di mata pemuda Indonesia khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.